Nia Kurniasari adalah gadis sederhana yang tinggal di sebuah desa. Nia adalah nama panggilannya. Ia berasal dari Korong Pasar Surau, Nagari Guguak, Kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga yang kurang mampu. Orang tua Nia sudah lama berpisah, dan orang tua Nia juga sudah sakit-sakitan. Nia memiliki kakak perempuan yang bernama Rin. Demi memenuhi ekonomi Nia dan keluarga, semenjak kelas 4 SD, Nia sudah menjual gorengan keliling. Keuntungannya memang tak seberapa, namun bisa menambah pemasukan makan dan sekolah. Hal itu dihabiskan selama bertahun-tahun. Hari-hari Nia dihabiskan dengan bekerja dan bersekolah. Semasa SMA, Nia adalah murid yang berprestasi. Beberapa kali Nia mendapatkan ranking 1 di kelasnya. Sebagai murid yang cerdas, Nia juga mendapatkan bantuan pendidikan sebesar 1,5 juta rupiah. Bahkan, seorang guru yang pernah menjadi wali kelasnya mengatakan bahwa Nia bukan hanya berprestasi di bidang akademik, tetapi juga di bidang atlet. Bahkan, Nia berhasil memenangkan peringkat 1 tingkat provinsi. Nia diketahui sudah memegang sabuk coklat dan melatih silat di beberapa sekolah. Di sekolah juga dikatakan Nia aktif dalam kegiatan OSIS, namun tentu saja ia kesulitan membagi waktu antara sekolah, ekstrakurikuler, dan juga bekerja. Perjuangan Nia bukan main. Ia kerap terlambat datang di apel pagi. Hal itu dikarenakan ia harus mengambil gorengan terlebih dahulu. Meski sang guru bisa memaklumi, namun Nia tak meminta belas kasih. Ia menembus kesalahannya dengan membersihkan kelas. Nia juga dikenal dengan seorang yang suka menolong. Bahkan, ia sering menolong temannya sebagai murid yang dikenal mandiri. Ia bahkan bisa membeli cincin emas sendiri. Sebagian uang juga digunakan untuk memperbaiki rumah ala kadarnya, termasuk membuat kamar mandi. Kini Nia sudah lulus SMA. Setelah lulus, Nia kini lebih giat dalam bekerja. Ada beberapa keinginan yang diungkapkan ke kakak, bahwa ia ingin kuliah, membeli laptop, membangun rumah untuk keluarganya. Dari hasil berjualan, ia sudah mengumpulkan uang 3 juta rupiah. Masih sangat kurang untuk memenuhi keinginannya. Bahkan, ketika ia berjualan, ia mengambil keuntungan yang sedikit yang dikumpulkan lalu ditabung oleh Nia. Nia juga bekerja sebagai tukang ojek. Bahkan tak hanya itu, Nia juga bersedia menjadi kuli panggul. Singkat cerita, ketika ia hendak pulang, tak seperti biasanya, kakak menunggu, namun Nia tak kunjung pulang. Bahkan, saat hari mulai gelap, Nia belum terlihat pulang ke rumah. Kondisi saat itu pun mengkhawatirkan, karena cuaca di hari itu hujan yang lumayan deras. Kakak khawatir, lalu ia mencoba menghubungi Nia melalui WhatsApp. Namun tak ada respon dari Nia. Waktu terus berjalan, hingga sampai pukul 7 malam, Nia belum juga pulang. Kakak pun menghubungi kerabat dan juga bertanya pada warga. Barangkali ada yang melihat Nia. Kemudian seorang warga mengaku sempat melihat Nia di jam 6 sore.
Namun ia tak tahu lagi kemana Nia pergi, karena kala itu hanya melintas untuk berjualan. Ketika laporan dibuat ke kantor polisi, polisi mengatakan kehilangan Nia belum bisa diproses karena belum 1 kali 24 jam. Barulah keesokan harinya, Jumat 24 September 2024, polisi menyatakan bahwa Nia hilang. Tim gabungan pun langsung melakukan pencarian. Begitu pula dengan warga yang ramai-ramai juga membantu. Polisi pun akhirnya mulai menemukan petunjuk ketika sebagian gorengan tercecer di semak-semak, sejumlah uang hasil jualan, dan juga jilbab yang tersangkut di sebuah ranting. Ketika terus ditelusuri oleh polisi, menemukan semak-semak yang rusak. Di saat itu belum diketahui apa yang terjadi, namun nampak seperti jejak perlawanan. Minggu 28 September 2024, yang merupakan hari ketiga pencarian, mereka terus menelusuri area sejauh 20 km. Hingga akhirnya tim SAR menemukan gundukan tanah yang masih basah, yang tertutup oleh dedaunan bambu. Baru saja tanah itu dicangkul, langsung terlihat sebuah bahu tanpa busana, yang ternyata itu adalah Nia. Informasi Nia ditemukan tanpa busana membuat kakak dan ibu langsung pingsan. Dari sinilah penyelidikan mulai dimulai. Sudah dipastikan Nia adalah korban dari sebuah kejahatan. Polisi di kala itu langsung bergerak mengumpulkan bukti. Ada rekaman CCTV dan juga ada 22 saksi diperiksa. Dari lokasi Nia berjualan, kecurigaan mengarah kuat kepada Indra Setiawan. Selain itu, Indra juga sempat membeli gorengan Nia menurut beberapa saksi. Ia juga residivis dengan rekam jejak yang sangat mengerikan. Dugaan semakin diperkuat terhadap kesaksian teman Indra. Indra dengan bangga mengatakan bahwa dia telah menganiaya dan juga telah menghabisi Nia. Karena pernyataan Indra ini, polisi langsung menetapkan Indra sebagai tersangka dan mulai melakukan pengejaran. Menurut keterangan polisi, Indra atau yang disebut juga dengan Indra Setiawan merupakan pria yang berusia 26 tahun dan ia bukan sembarang orang. Jejak kejahatannya sudah tercatat di polisi semenjak tahun 2013. Ketika Indra masih berumur 15 tahun, ia pernah terjerat kasus terhadap anak karena masih di bawah umur. Indra akhirnya dimasukkan ke lapas anak. Tak hanya itu, 2017 Indra masuk lagi ke dalam sel karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Ketika ia melakukan kejahatan, Indra seringkali menyesal dan mengucapkan tak akan mengulanginya lagi. Namun pada saat itu, janji itu diingkari. Rupanya Indra juga tak hanya bermasalah pada polisi. Dengan warga pun juga sama, di mana Indra sering kedapatan mencuri hasil kebun. Namun warga tak ingin memperpanjang hal tersebut ke polisi. Seorang warga mengatakan bahwa Indra anak piatu. Sang ibu sudah meninggal, sementara sang ayah sibuk bekerja sebagai sopir. Indra tumbuh tanpa pengawasan yang baik dari orang tua. Kini dengan Indra yang menghilang entah kemana. Sang tantelah yang ketakutan. Suryati takut diamuk massa, apalagi warga nampak sangat marah. Suryati meminta Indra agar cepat pulang dan keluarga akan mendampingi di proses hukum. Polisi sempat melakukan penyerangan, namun Indra kembali lolos. Polisi hanya menemukan tas. Kemudian penyergapan kedua kembali dilakukan.
Namun Indra kembali bisa lolos. Tak hanya dengan polisi, Indra berkali-kali bisa lolos dengan warga. Indra sempat terlihat di sebuah kebun tanpa mengenakan baju. Kemudian ia kembali dikejar, lalu lari ke jurang, lalu ke sawah. Selanjutnya ia lenyap begitu saja ketika masuk ke dalam semak-semak. Meski berkali-kali bisa lolos, namun gerak Indra semakin terbatas. Masyarakat yang sudah geram terus melakukan pencarian juga memblok semua jalur. Barulah di hari Kamis, warga menemukan Indra di sebuah rumah kosong. Rumah tersebut tak berpenghuni karena ditinggal pemiliknya. Ketika polisi melakukan pencarian, mereka menemukannya di celah loteng rumah. Ia diturunkan paksa oleh polisi dan warga. Nyaris saja, jika dikala itu tidak ada polisi, entah bagaimana nasib Indra. Ada polisi pun warga berusaha untuk menyerang. Indra tertangkap setelah 10 hari menjadi buronan. Ditemukan beberapa bukti pendukung. Satu, celana Nia yang hanyut sejauh 1,5 meter. Dan satu lagi, cangkul yang ditemukan untuk mengubur ditemukan 400 meter dari TKP. Indra lantas menceritakan kejadian. Sore itu, kondisi hujan di sekitar Pasar Gelombang. Nia melintasi di depan 3 orang kawannya yang sedang nongkrong. Salah satu dari mereka akhirnya memanggil untuk membeli gorengan. Ketika itu, Indra hanya diam tak mengganggu. Namun dalam benaknya ada niat keji. Sudah lama ia pendam. Selama ini, Indra memang mengincar Nia. Setidaknya sudah 2 kali merencanakan aksinya. Namun waktunya belum tepat. Dan kini Indra sudah tak lagi bisa menahan keinginannya. Usai ia dan temannya membeli gorengan, Indra dan teman-temannya beranjak pergi. Namun Indra bukannya pulang ke rumah. Ia diam-diam mengikuti Nia, sambil sesekali melihat ke sana kemari, sembari membawa tali rafia. Awalnya Indra hanya berniat menyetubuhi saja. Namun Nia melakukan perlawanan. Indra akhirnya semakin menguatkan bekapannya. Diperkirakan dibekap selama 6 menit. Nia pun akhirnya tak sadarkan diri. Indra mengaku tak tahu apakah Nia sudah pingsan atau tak bernyawa. Indra tak mempedulikan kondisi Nia. Dikala itu, jilbab Nia sudah terlepas dengan gorengan dan uang tercecer di jalanan. Karena kondisi dekat di jalan, Indra mencari tempat lain yang dirasa aman sambil menyeret tubuhnya. Ia diseret sejauh 2 km. Di tempat yang sangat terpencil, ia melakukan aksinya. Setelah puas Indra, kemudian menyeret sejauh 300 meter. Ia lantas mencari cangkul untuk membuat lubang. Ia meminjam cangkulnya dari warga. Setelah Nia dikubur dengan kedalaman hanya 1 meter. Selesai dengan aksinya, Indra kembali nongkrong di sebuah warung. Namun tak berselang lama, ia menjadi buronan. Ia lari ketakutan dalam hutan. Kepada polisi, ia mengatakan, selama pelarian 10 hari, Indra bertahan dengan uang 200.000 dari sang majikan. Indra sempat bekerja sebagai pemasang listrik. Indra akan dikenakan dengan pasal berlapis. Ia mungkin akan dipenjara selama 15 tahun atau 20 tahun dan mungkin hukuman mati. Semua tergantung dari keputusan hakim.